Hai, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Jadi pada minggu ini kita akan membahas salah satu saham bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia atau dengan kode emitennya BBNI yang paling banyak ditanyakan oleh follower dan juga member saya sekalian. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya dari follower dan juga member terkait dengan BBNI ini sendiri. Jadi ada yang tanya, Pak Sherin, ini BBNI ini gimana ya? Kok harga sahamnya turun terus? Apakah memang BBNI ini sudah nggak prospek lagi di masa yang akan datang? Dan apakah ini memang terkait dengan rencana right issue yang akan dilakukan BBNI pada tahun ini? Nah, jadi yang pertama saya akan jawab dulu terkait dengan BBNI ini, ya. Memang pada saat ini harga sahamnya memang terus turun ya. Dan ini memang terjadi untuk saham-saham blue chip, utamanya di saham-saham perbankan. Dan inilah yang kita namakan sebagai anomali dalam pergerakan harga. Jadi bukan berarti dia tidak prospek, tetapi memang pergerakan harganya sedang terjadi anomali, sehingga dia cenderung turun terus-menerus. Nah, tapi kalau kita bicara tentang prospek di masa yang akan datang, prospek di masa yang akan datang untuk saham-saham bank BUMN seperti BNI, Bank Mandiri, kemudian BRI itu masih cukup baik, ya. Nah, terkait dengan Bank BNI sendiri, kita akan lihat dulu kenapa saya katakan cukup baik ya. Pertama dalam hal price to book value-nya. Jadi kita bahasnya secara sederhana saja, kita menggunakan rasio-rasio sederhana saja. Pertama kita bisa lihat dulu dari price to book value, ya, yang ini. Jadi kalau kamu buka Stockbit ada di bagian fundamentalnya, kita ketahui bahwasannya nilai buku, ya, nilai sekarang dibandingkan dengan nilai buku dari BNI sendiri hanya sebesar 0,77. Artinya seperti ini. BNI ini masih under value. Kenapa dikatakan under value secara fundamental? Jadi kalau kita lihat secara fundamental tradisional, ternyata nilai harga sahamnya sekarang di bawah dari nilai harga buku sahamnya. Atau hanya sebesar 77% dari 100% nilai buku yang sekarang. Nah, artinya di sini kita bisa simpulkan BBNI ini masih punya prospek untuk mengejar paling tidak nilai bukunya. Ya, biasanya PBV yang normal itu di atas satu. Jadi kalau untuk bank-bank BUMN, PBV yang normal itu di atas satu berkisar antara 1,8 sampai dengan 2,4. Jadi kalau kita lihat sekarang price to book value-nya masih 0,77, ya artinya saham ini secara fundamental tradisional masih under value atau masih cukup murah untuk kita koleksi. Nah, ini terkait dengan Bank BNI. Yang kedua terkait dengan kesehatan banknya. Nah, kalau kita mau lihat terkait dengan kesehatan banknya, kita bisa lihat yang pertama, bisa lihat dari debt to equity ratio-nya. Nah, jadi apa itu debt to equity ratio? Perbandingan antara nilai hutang terhadap nilai ekuitas dari perusahaan atau emiten itu sendiri. Nah, kita lihat di sini debt to equity ratio-nya hanya 0,13 atau sebesar 13% dari total ekuitas si emiten. Ya, kalau DER-nya atau debt to equity ratio-nya itu masih di bawah satu, artinya ini masih sangat sehat. Jadi nggak ada masalah terkait dengan fundamental BBNI. Nah, tetapi memang yang menjadi masalah adalah terkait dengan laba bersihnya. Nah, kita tahu di tahun 2019 laba bersihnya dibandingkan dengan di tahun 2020 itu menurun sampai dengan 80% dikarenakan memang ada pandemi COVID-19. Dan sekarang pun pandemi COVID-19 belum selesai. Sehingga memang hal inilah yang membuat beberapa investor menjadi khawatir terhadap BNI ini. Sehingga beberapa investor cenderung, ya udahlah kita nggak usah lagi megang dulu, kita lepas dulu aja BBNI karena memang kondisi dari Indonesia sendiri itu belum stabil, terutama terkait dengan pandemi COVID. Ya, kita tahu sendiri pandemi COVID ini sudah menyebabkan kasus hariannya mencapai all time high-nya di angka 20.000 kasus per hari. Nah, ini yang membuat orang menjadi khawatir terhadap saham-saham blue chip seperti Bank Negara Indonesia, ya, BBRI, Bank Mandiri, Telkom, dan sebagainya. Nah, ini memang kekhawatiran-kekhawatirannya. Nah, tetapi di sini yang bisa kita lihat apa? Pada dasarnya kita bisa lihat sebenarnya adanya kesempatan. Kesempatan untuk mengoleksi saham-saham bank BUMN yang berfundamental baik sebagai salah satu sarana investasi jangka panjang. Kenapa saya katakan jangka panjang?
Karena kalau kita mau investasi di BBNI, kita harus melihat dulu terkait dengan kondisi stabilitas dari ekonomi Indonesia. Sekarang kita tahu ya, ekonomi kita belum stabil karena masih terbentur pandemi Covid. Nah, nantinya 1-2 tahun setelah terjadi selesainya Covid ini, maka berangsur-angsur BBNI ini cenderung akan pulih. Dan tentunya nilai sahamnya akan kembali paling tidak mengejar nilai bukunya. Ya, paling tidak di PBV 1,8 sampai dengan 2,4. Kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya. Jadi kalau ditanyakan apakah BNI ini nggak prospek, ya saya katakan justru sekaranglah salah satu kesempatan kita untuk mulai mengoleksi Bank Negara Indonesia ini di harga yang cukup murah. Ya, ini secara fundamentalnya. Nanti kita bahas secara teknikalnya. Nah, yang kedua terkait dengan right issue. Jadi ada juga pertanyaan, apakah harga saham BNI ini turun karena dia mau melakukan right issue? Apakah BNI ini mengalami kesulitan keuangan atau financial distress? Nah, jawaban saya, BNI nggak ada masalah apapun secara fundamental. Dan dia juga tidak mengalami yang namanya financial distress. Nah, buktinya dari mana? Kita lihat dari sini. Ya, pada dasarnya di sini kalau kita lihat arus kas bebas BNI ini sendiri masih cukup tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat dari trailing 12 month, artinya dari 12 bulan terakhir, nilai dari arus kas bebas BNI sendiri berada di angka 24 triliun atau 24.435 miliar, ya. Sementara kalau kita lihat dari hutang jangka pendeknya, ya hanya sepertiganya ya atau seperempatnya dari arus kas bebas yang ada. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk BNI ini. Nah, kenapa dia mau melakukan right issue? Bukan karena adanya kesulitan, terutama dalam hal arus kas bebas. Tapi memang dia mau menaikkan rasio modal inti dia. Nah, jadi di sini kalau kita kutip dari idxchannel.com, ya di sini dikatakan modal inti sudah dekat dengan batas yang dicanangkan regulator, yakni di level 14%. Nah, jadi kalau dia lihat bank himbara lainnya atau bank BUMN lainnya ada di kisaran 19-20%. Makanya dia mau melakukan right issue untuk meningkatkan modal intinya di kisaran 19-20%. Walaupun sebenarnya dia tahu, sebenarnya tanpa melakukan right issue pun dia sebenarnya bisa mendekati modal tier 18-19% ini dengan mengandalkan pertumbuhan organik. Ya, artinya kalau dia nggak mau melakukan right issue pun sebenarnya BBNI bisa mencapai angka 19 sampai dengan 20% ini, tetapi tidak dalam jangka waktu dekat. Baru diperkirakan di tahun 2024 sampai dengan 2025. Nah, ini yang dia katakan. Nah, sementara dalam beberapa tahun ke depan, BNI butuh modal tambahan untuk melakukan ekspansi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan right issue ini untuk mengatasi arus kas bebas dia yang negatif atau gosip yang beredar seperti itu salah besar, ya. Karena sebenarnya BBNI ini justru bisa mendapatkan rasio modal inti 19-20% secara organik tanpa melakukan RI. Nah, kenapa dia harus melakukan RI? Karena dia mau melakukan ekspansi usaha tadi. Nah, artinya prospeknya ke depan masih cukup baik. Sehingga secara fundamental, ya, BBN ini sama sekali tidak punya masalah. Nah, ini yang mau saya tegaskan dulu untuk pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, secara teknikalnya. Jadi terkait dengan teknikal BBNI, di sini memang kalau kita lihat BBNI masih punya potensi untuk menguji demand areanya setelah dia menembus neckline-nya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya neckline pattern dari BBNI sendiri berada pada area ini. Jadi pada area sekitaran 5.300 sampai dengan 5.350, ya. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai neckline area? Karena sebelumnya, ya, area ini menjadi area penembusan pattern cup and handle-nya. Jadi kalau kita lihat BBNI ketika tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 10 November 2020, dia membentuk sebuah pattern bullish yang kita namakan sebagai pattern cup and handle. Nah, jadi apa itu pattern cup and handle? Pattern cup and handle ini menyerupai cangkir dengan gagang cangkirnya. Jadi ada satu cupnya, yang ini, yang gede ya, dan ada satu candlenya. Nah, ini.
Di mana biasanya rasio perbandingan antara cup dengan handle-nya itu berkisar antara 35%. Nah, jadi di sini kalau kita lihat BBNI sebelumnya punya pattern. Pattern apa? Pattern cup and handle, di mana penembusan dari pattern cup and handle di area 5.300 sampai dengan 5.350 ini menjadi area neckline-nya. Nah, kalau ini menjadi area neckline, artinya ini akan menjadi support yang kuat. Tetapi ternyata di tanggal 21 Juni, ya 17 Juni yang lalu, ternyata area neckline ini kembali ditembus. Nah, kalau memang area neckline dari pattern sebelumnya kembali ditembus, maka di sini kita harus menentukan demand areanya atau area support kuat yang juga merupakan area permintaan dari BBNI ini sendiri. Nah, bagaimana cara kita menentukan demand areanya? Kita bisa lihat sebenarnya dari area konsolidasinya. Di mana kalau kita lihat di sini, area konsolidasi dari BBNI sebelumnya yang terbentuk dari 5 Juni 2020 sampai dengan 9 November berada pada kisaran ini. Nah, jadi saat ini BBNI sendiri sudah mendekati area demand areanya atau area support kuatnya yang berikutnya, di mana area support kuatnya berkisar antara 4.450 sampai dengan 4.760. Nah, ini range dari area demand area yang menjadi supportnya. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah Bank Negara Indonesia ini boleh dicicil untuk investing? Ya boleh, silakan. Tapi kita tunggu di kisaran area 4.440 sampai dengan area 4.760. Ini menjadi area demand areanya. Jadi kalian bisa mulai mencicil di area ini kalau memang untuk investing jangka panjang. Tetapi satu hal yang harus saya tegaskan terkait dengan hal ini, ya, tolong tidak all in. Sama sekali tidak boleh all in. Gunakan money management yang baik, ya. Jadi kalau kita mau investasi, walaupun di saham yang low risk seperti Bank Negara Indonesia ini, kita cuma boleh alokasinya maksimal itu 10%, tidak lebih dari itu. Dan sekali lagi, itu pun masuknya bertahap, ya. Kenapa bertahap? Karena kita mengantisipasi pergerakan pasar modal yang memang cenderung fluktuatif dan juga cenderung terjadi anomali di saham BBN ini. Jadi kalau kita mau lihat, ya boleh misalkan kita punya modal 10% nih alokasi untuk Bank Negara Indonesia. Di area 4.440 sampai dengan 4.760 kita masuk dulu maksimal 5%, ya. Jadi sisa 5%-nya lagi masuknya kapan? Kalau ternyata kita berjaga-jaga, kalau ternyata area demand area ini kembali ditembus, ya. Kalau demand area ini kembali ditembus, maka potensinya BBNI bisa kembali ke area ini, ke area demand area berikutnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, ya. Nah, jadi kalau kalian mau investing supaya psikologisnya tenang, gunakan money management yang baik. Saya tidak pernah menyarankan untuk all in. Ya, jangan seperti plankton. Kita tahu plankton itu seperti apa. FOMO-nya bukan main. Kalau masuk itu all in. Dia nggak pakai lagi ininya, apa namanya, money managementnya. Pokoknya sekali masuk saham all in, maunya cepat kaya. Maunya naik dalam 1 hari, 2 hari itu arah berjilid-jilid. Nah, kita jangan jadi yang seperti itu, ya. Nah, kalau kalian mau investing di saham BBNI, silakan seperti pesan saya tadi, masuk bertahap, boleh di demand area 4.440 sampai dengan 4.760. Alokasi modal maksimal untuk BBNI hanya 10%. Itu pun kita bagi dua, tidak masuk seluruhnya. Supaya sekali lagi psikologis kamu tenang. Kalau turun, kamu punya sisa 5% lagi untuk average down atau investing dengan skema piramida. Kalaupun naik, ya udah, rezeki kita sampai di sana, nggak apa-apa. Jadi rezeki kita cukup sampai di sana aja kayak gitu. Cukupkan sampai di sana. Nah, ini pesan saya, ya. Jadi tetap jaga money manajemennya, jaga psikologisnya, jangan mentang-mentang lihat BBNI sudah murah langsung masuk all in dan sebagainya. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua.